awal film terlihat dua orang di dalam mobil yang sedang menerjang badai. Mereka sedang menuju ke sebuah rumah kecil yang merupakan markas rahasia Angkatan Udara milik Amerika. Kedua orang itu diketahui sebagai tim pengganti yang bertugas untuk meluncurkan misil kapanpun diperintahkan. Sesampainya di ruang kendali, kedua petugas itu mendapatkan pemberitahuan melalui komunikasi radio yang memerintahkan mereka untuk segera meluncurkan misil sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Dengan sigap, keduanya mencatat dengan baik perintah tersebut dan mulai mempersiapkan peluncuran misil. Namun salah satu petugas merasa ada kejanggalan, karena perintah kali ini bisa mengakibatkan tewasnya korban hingga 20 juta jiwa. Dan ia pun mencoba untuk mengkonfirmasi tentang kebenaran perintah tersebut dengan menghubungi pimpinannya. Meski telah mencobanya berulang kali, namun tak ada satupun teleponnya yang diangkat. Hingga kemudian, misil yang seharusnya hanya bisa diluncurkan oleh dua petugas itu pun gagal diaktifkan, karena salah satu petugas enggan melakukannya. Di kantor pusat rahasia, gagalnya peluncuran misil yang sempat terjadi kini sedang dibahas oleh beberapa petinggi yang ada di sana. Dari sini juga diketahui bahwa perintah yang diberikan pada dua petugas tadi hanyalah sebuah simulasi semata, sebagai bagian dari latihan tim. Namun sayangnya simulasi seperti itu selalu berakhir dengan kegagalan, karena ketidaksiapan dari para petugas itu sendiri. Salah satu perwakilan dari Gedung Putih yang bernama Arthur Cabot juga sempat menuturkan bahwa kegagalan simulasi merupakan gambaran dari gagalnya latihan yang dilakukan oleh Angkatan Udara. Bahkan ia menuturkan selama ini ada sekitar 22% kegagalan simulasi, yang seolah mengharuskan adanya perubahan sistem di sana. Namun berbeda dengan Jenderal Bringer, yang justru lebih membela para bawahannya, dan berdalih jika kesatuannya akan melakukan proses evaluasi lagi terkait penyaringan psikologis pada setiap petugasnya. Harapannya tentu saja agar kelak setiap perintah benar-benar bisa dijalankan oleh setiap petugas, tanpa terlalu memikirkan faktor psikologi mereka. Mendengar keterangan tersebut, Dr. John yang juga dari tadi sangat kesal dengan seringnya kegagalan simulasi yang dilakukan, akhirnya mencetuskan idenya yang selama ini telah merancang sebuah sistem di mana semua keputusan akan diambil secara otomatis oleh sistem komputer. Ia juga turut mengajak yang lainnya untuk bisa melihat langsung bagaimana sistem yang diberi nama WOPR atau Perang Operasi Rencana Tanggap itu dapat bekerja. Di sebuah ruangan khusus, salah satu bawahan Dr. John yang bernama Paul mulai menjelaskan tentang WOPR dan bagaimana cara kerjanya. Pria itu bahkan mengungkapkan bahwa mesin tersebut telah bekerja tanpa henti untuk mengumpulkan data dan menganalisa segala kemungkinan yang akan terjadi, termasuk dengan potensi akan datangnya Perang Dunia Ketiga. Namun ide tersebut jelas ditentang oleh Jenderal Bringer, yang tidak ingin keputusan besar diambil oleh mesin komputer. Ia tetap bersikeras bahwa seharusnya setiap tindakan hendaknya memang dilakukan oleh manusia, terlebih khusus para anggota militer dan presiden. Berbeda dengan Arthur yang merasa sedikit tertarik dengan ide Dr. John tentang WOPR dan menyatakan akan membahasnya dengan presiden di Gedung Putih. Sementara itu di tempat lain, terlihat ada seorang remaja bernama David Lightman yang sedang asik bermain game arcade di sebuah kafe. Ia nampak sangat menikmati permainan tersebut dan telah cukup sering menghabiskan waktunya di sana. Namun tampaknya David harus meninggalkan permainan tersebut karena kelasnya akan dimulai. Sialnya, ia tidak hanya terlambat masuk ke dalam kelas saja, tetapi juga mendapat nilai F untuk salah satu ujian biologi yang telah dilaluinya. Namun ia tak terkejut dan seolah sudah biasa mendapat nilai jelek di sekolahnya. Sama halnya dengan Jennifer, yang juga turut mendapat nilai F dalam pelajaran tersebut. Bahkan keduanya juga terlihat tidak terlalu tertarik dengan pelajaran di sekolahnya. Sampai-sampai David pun harus dikeluarkan dari kelas karena menjawab dengan ngawur pertanyaan yang dilontarkan oleh gurunya. Atas aksi tersebut, David pun harus menghadap ke kepala sekolah. Entah jahil atau memang dasar karakter David yang unik, remaja itu malah mengintip password server sekolah yang selama ini memang selalu rutin diganti setiap beberapa minggunya. Saat pulang sekolah, David yang biasanya menggunakan bus untuk pulang ke rumahnya malah mendapat tumpangan dari Jennifer, yang juga merasa bahwa ia kini senasib dengan David karena harus mengambil sekolah musim panas akibat nilai ujian yang jelek tadi. Menariknya, David malah mengatakan kepada Jennifer bahwa ia tidak harus melewati libur musim panas dengan kelasnya, dan David ingin menunjukkan sesuatu pada perempuan itu. Mendengar hal tersebut, Jennifer yang penasaran akhirnya mau ikut masuk ke dalam rumah David, yang saat itu memang sedang kosong, karena kedua orang tuanya diketahui selalu sibuk bekerja. Dari sini sedikit terlihat bagaimana karakter David yang bisa terbentuk menjadi anak nakal dan juga pemalas, meski sebenarnya ia juga pintar. Termasuk dengan background keluarganya yang cukup berada karena bisa menyediakan berbagai peralatan komputer lengkap untuk David, yang pada saat itu memang hanya dimiliki oleh kalangan orang berduit saja. Dalam aksinya, David bisa dengan mudah masuk ke server sekolah dan mengubah nilai biologinya dari F menjadi C. Sama halnya dengan nilai Jennifer yang turut diubahnya. Namun tampaknya perempuan itu tak begitu suka dengan aksi tersebut. Jennifer masih khawatir bakal ketahuan telah berbuat curang. Dan alhasil, ia pun menyuruh David untuk mengubah kembali nilainya seperti sebelumnya, lalu meninggalkan rumah tersebut dengan cara yang tidak santuy. Bukannya merasa bersalah karena sempat membuat Jennifer jengkel, David malah merasa tertantang.
Hingga kemudian ia tak tanggung-tanggung mengubah kembali nilai biologi temannya itu, yang dari F menjadi A. Sementara itu di sisi lain, para petugas pengendali misil nampak mulai membereskan semua barang-barangnya. Bersamaan dengan seorang petugas lainnya yang mulai memasang peralatan baru di ruang kendali, yang diketahui merupakan WOPR. Kembali ke David, ia yang sedang melalui makan malam bersama orang tuanya, mendapati adanya iklan dari sebuah perusahaan bernama Protovision, tentang akan rilisnya game terbaru dari mereka. Sontak, ia yang selama ini selalu tertarik dengan dunia game, langsung berusaha untuk mencari tahu informasi tersebut. Namun, bukan David namanya, jika ia harus menunggu jadwal rilis game tersebut untuk bisa memilikinya. Ia malah berpikir lebih jauh lagi untuk bisa segera mendapatkan prototipe dari game tersebut. Berbekal jaringan telepon dari rumahnya, serta keahliannya dalam menghack sesuatu, David pun memulai aksi tersebut dengan melakukan panggilan telepon secara berurutan pada setiap nomor di Protovision, yang terhubung dengan setiap komputer yang ada di sana. Harapannya tentu agar ia bisa mendapatkan salinan dari prototipe project game mereka. Keesokan harinya, David yang sedang bermain game arcade tiba-tiba didatangi oleh Jennifer yang telah berubah pikiran dan menginginkan agar temannya itu bisa kembali mengubah nilainya lebih baik. Untungnya, David yang memang dari awal sudah mengubah nilai Jennifer menjadi A, tidak perlu repot-repot lagi untuk menghack server sekolahnya. Apalagi komputernya saat ini juga sedang digunakan untuk meretas Protovision. Jennifer yang mendengar hal itu jelas sangat senang karena ia tak perlu lagi memikirkan tentang sekolah musim panas. Terlebih nilainya juga mendapat A yang selama ini memang diinginkannya. Perempuan itu juga sempat tertarik ketika melihat aksi David saat sedang meretas server Protovision. Namun ia mulai menemukan kejanggalan saat mendapati sejumlah daftar nama game yang terdengar asing dan cukup aneh untuk sebuah nama game. Alhasil, ia pun membawa printout dari daftar nama tersebut ke salah satu temannya yang bernama Jim. Di kantor Jim, David memperlihatkan daftar nama game yang telah didapatnya itu dan meminta informasi apapun yang diketahui oleh temannya tersebut. Namun Jim yang tidak mengetahui apapun tentang informasi yang dibawa David jelas tak bisa berbuat banyak. Untungnya salah satu rekan kerjanya yang bernama Melvin menyarankan David untuk mencoba satu demi satu permainan yang berada dalam daftar tersebut. Hingga kemudian, ia pun memulainya dengan lebih dulu bermain Falcon Maze. Untuk bisa mencapai permainan tersebut jelas tidaklah mudah. David bahkan sampai berulang kali gagal untuk masuk ke dalam permainan itu. Hari-hari pun ia lalui dengan terus mencari informasi apapun yang berhubungan dengan Falcon Maze. Hingga kemudian ia pun berhasil mendapatkan data biografi dari Stephen Falcon, yang merupakan pembuat dari game Falcon Maze, sekaligus telah menciptakan algoritma pada dasar permainan game. Tak terasa seminggu pun berlalu, dan David masih belum juga bisa mengakses satupun game yang diinginkannya. Bahkan Jennifer yang selama ini kehilangan sosok David, akhirnya mengunjungi teman kelasnya itu. Mereka pun mulai membahas kembali mengenai sosok Falcon yang kini hanya bisa dilihat dalam video biografinya saja. Karena diketahui bahwa sosok tersebut telah tewas di usianya yang baru 41 tahun. Namun dari biografi itulah, David mulai menyadari bahwa Falcon merupakan seorang pria yang sangat menyayangi keluarganya. Terlebih ada salah satu adegan yang memperlihatkan Falcon sedang memeluk putranya yang bernama Joshua. Berbekal nama itulah, David mencoba peruntungannya lagi dengan menggunakannya sebagai akses untuk masuk ke permainan. Dan akhirnya, ia pun berhasil masuk ke dalam permainan tersebut. David dan Jennifer juga dibuat terkesima oleh tampilan komputer yang ternyata bisa berkomunikasi dengan mereka melalui tulisan dan suara. Termasuk komputer itu sendiri yang sempat menyambut mereka setelah akun tersebut tidak digunakan sejak tahun 1973. Seolah ingin menjawab rasa penasarannya, David malah mencoba permainan bertajuk Global Thermonuclear War, yang dari awal memang sudah mengundang perhatiannya. Dalam permainan tersebut, David langsung ditawari opsi untuk memilih menjadi Amerika atau Soviet. Dan ternyata, ia malah lebih tertarik untuk menjadi orang Rusia. Tidak hanya itu, David juga diminta untuk menuliskan kota atau negara bagian di Amerika yang akan menjadi sasarannya nanti. Di waktu yang sama, hal tak terduga justru dialami oleh Satuan Angkatan Udara Amerika. Karena saat itu juga tiba-tiba peringatan akan adanya serangan nuklir terdengar di tempat tersebut. Semua pasukan pun dibuat panik, tak terkecuali dengan Jenderal Granger. Apalagi radar menunjukkan bahwa serangan nuklir akan terjadi hanya dalam beberapa menit saja. Alhasil jenderal itu pun memutuskan untuk menggerakkan semua pasukan tempurnya untuk menggagalkan serangan tersebut. Kembali ke David, ia bersama Jennifer masih terlihat asik di depan layar komputernya. Seolah benar-benar tak menyadari bahwa yang dilakukannya ternyata telah membuat gempar markas militer Amerika. Namun aksi mereka tak berlangsung lama, karena tiba-tiba orang tua David memanggilnya untuk segera membereskan kekacauan yang baru saja dibuat oleh anjing mereka di tempat sampah. Alhasil ia pun meninggalkan kamarnya sembari mematikan komputernya. Menariknya, aksi yang dilakukan David yang baru saja mematikan komputernya ternyata juga berimbas sama dengan yang terjadi di markas militer Amerika. Monitor di sana tiba-tiba mati, bersamaan dengan matinya komputer David. Tak lama kemudian, Paul yang dari tadi juga ikut panik karena tiba-tiba WOPR aktif begitu saja, kini mendatangi Jenderal Granger.
dan mengungkapkan bahwa yang terjadi barusan merupakan sebuah simulasi yang ternyata telah dilakukan oleh seseorang misterius yang tak bisa dilacaknya. Paul dan timnya hanya bisa sekedar mengetahui sumber IP address tanpa bisa melacaknya lebih spesifik menyusul perangkat yang sudah tidak terhubung lagi. Sementara itu di tempat David, ia yang selama ini tidak menyadari bahwa aksinya ternyata telah terhubung dengan WOPR, mulai mendapati keanehan setelah melihat sendiri berita di TV yang menyebut soal rencana serangan nuklir dari Soviet yang ternyata mengalami kegagalan sistem. Berita yang sama juga nampaknya sedang dilihat oleh Jennifer. Dan alhasil, perempuan itu pun kini menghubungi David untuk membicarakan soal aksi tidak sengaja yang baru saja mereka lakukan tadi. Dalam obrolan tersebut, David pun lalu memutuskan untuk tidak lagi menyentuh komputernya. Ia khawatir bakal diciduk oleh intelnya Amerika. Namun anehnya, tiba-tiba saja komputernya menyala, dan program yang tadi digunakannya seketika menyapanya untuk memberitahu bahwa permainan tadi harus tetap diselesaikan oleh David dengan rentang waktu yang ditetapkan secara otomatis. Tak ingin dirinya terlibat masalah yang lebih besar, David pun memutuskan untuk mengambil jalan pintas dengan mencabut sambungan telepon yang terhubung ke komputernya, berharap agar permainan itu tidak lagi dilanjutkan. Di hari yang berbeda, David yang baru saja selesai membeli minuman di minimarket, tiba-tiba dihampiri oleh sejumlah petugas dan langsung dibawa menuju ke markas rahasia untuk menghadap dengan sejumlah petinggi militer Amerika soal aksi yang pernah dilakukannya tempo hari. Setibanya di markas rahasia, David telah disambut oleh sejumlah orang penting dan langsung diinterogasi di sana. Namun sayangnya, pernyataan yang diberikan remaja laki-laki itu tidak bisa diterima oleh logika. Dan alhasil, ia pun harus ditahan untuk sementara. Sementara Dr. John masih terus penasaran dengan sosok David, dan akhirnya mengajak remaja itu untuk berkeliling di markas tersebut, termasuk memperlihatkannya WOPR, dan menjelaskan tentang status DEFCON yang menggambarkan bagaimana kondisi pertahanan militer Amerika saat ini. Dalam keterangannya, Dr. John mengungkapkan bahwa DEFCON memiliki urutan angka sesuai kondisinya, di mana semakin besar angkanya, maka semakin aman kondisi di sana. Namun lain halnya jika DEFCON menunjukkan angka 1, yang mengindikasikan sebagai Perang Dunia Ketiga akan dimulai. Sialnya, semua keterangan yang diberikan oleh David masih juga dianggap sebagai keterangan palsu. Bahkan saat ia menjelaskan bahwa dirinya yang dihubungi sendiri oleh WOPR atau yang ia sebut sebagai Joshua, malah semakin dituduh sebagai mata-mata Soviet yang ingin menghancurkan Amerika. Tak sampai di situ saja, David yang ingin menunjukkan sendiri tentang cara kerja Joshua menggunakan komputer kerja milik Dr. John malah disangka sedang melakukan aksi peretasan. Alhasil ia pun harus ditahan di ruangan khusus. David yang tadi sempat mengakses Joshua menggunakan komputer Dr. John juga secara kebetulan berhasil menemukan fakta lainnya yang menyebut bahwa ternyata Falcon masih hidup. Dan ia kini menggunakan identitas barunya dengan nama Dr. Robert, lengkap dengan alamat tempat tinggalnya. Di dalam ruangan tersebut, David yang belum ingin menyerah mulai mencari cara untuk bisa kabur dari sana. Berbekal barang-barang yang ditemukannya, ia pun berhasil keluar dari ruangan tersebut. David juga nampaknya masih sangat beruntung karena ternyata ia bukanlah satu-satunya remaja yang ada di tempat tersebut. Ada rombongan remaja lainnya yang juga diketahui sedang mengadakan kunjungan ke tempat itu. Alhasil ia pun bisa keluar bersama dengan rombongan pengunjung lainnya. Dalam pelariannya, David sempat menelpon Jennifer untuk memberikannya pinjaman uang agar bisa kabur dari tempatnya saat ini. Termasuk juga untuk mewujudkan rencananya mendatangi alamat Falcon sesuai dengan petunjuk yang sempat diberikan oleh Joshua tadi. Dan mereka pun bertemu di Seattle yang kemudian langsung melanjutkan perjalanannya lagi untuk mendatangi Falcon. Berbekal alamat yang ia dapat dari Joshua, David bersama Jennifer akhirnya bisa sampai ke sebuah tempat dan bertemu dengan seorang pria yang diyakini sebagai Falcon atau Dr. Robert. Awalnya Jennifer sempat menanyakan identitas dari pria itu, namun tetap disangkalnya. Hingga kemudian barulah pria itu mulai mengakuinya ketika David menyebutkan alasannya datang ke tempat itu karena permintaan dari Joshua. Di dalam rumahnya, Falcon mulai menjelaskan tentang tatanan kehidupan dunia yang akan tetap menemui akhirnya. Seperti ketika zaman dinosaurus, hingga kini tiba era manusia sebagai penguasa dunia. David dan Jennifer juga sempat meminta pada Falcon untuk bisa menghubungi pihak militer Amerika atau setidaknya agar bisa menghentikan permainan dari WOPR. Namun sayangnya pria itu malah menolaknya dengan berdalih bahwa semua upaya pasti akan gagal. Karena bagaimanapun juga, tatanan kehidupan manusia akan segera berakhir menurutnya. Berulang kali upaya untuk membujuk Falcon dilakukan. Namun mereka tetap tidak berhasil merubah jalan pikirannya. Hingga kemudian, David yang sudah sangat kesal itu pun memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Di markas rahasia, semua petugas kini dibuat semakin kacau. Karena bukan hanya waktu yang semakin menipis, tetapi status yang sudah mencapai DEFCON 2. Termasuk dengan Jenderal Bringer yang mendapati adanya kemunculan pesawat tempur Soviet yang telah masuk ke wilayah udara Amerika. Jenderal itu pun lalu meminta pesawat tempurnya agar bisa mengecek langsung dan mengkonfirmasi hal tersebut. Namun anehnya, kedua pilot yang melintasi lokasi yang dimaksud justru tidak mendapati satupun pesawat tempur milik Soviet yang sedang melintas di sana, bersamaan dengan menghilangnya pesawat itu dari radar mereka. Mendapati hal tersebut, Jenderal Bringer sempat merasa lega, karena bisa saja pesawat Soviet telah mundur atau ada kegagalan sistem dari WOPR.
Namun perasaan itu tak berlangsung lama, karena salah satu bawahannya sempat mengungkapkan laporan dari pihak intelijen yang menyebut bahwa Soviet sudah memiliki teknologi pesawat tempur baru dengan kemampuan yang bisa menghilang dan tak terdeteksi oleh radar. Ya, mirip seperti pesawatnya Wonder Woman. Artinya bisa saja selama ini yang ditangkap oleh radar hanyalah sebatas bayangan dari pesawat musuh saja. Kembali ke David, ia yang sudah sangat kesal karena merasa semua usahanya telah sia-sia, sempat berpikir untuk mencari perahu atau alat lainnya. Namun tak lama kemudian, sebuah helikopter tiba-tiba datang menghampiri mereka. David dan Jennifer sempat berlarian untuk kabur, karena mengira bahwa itu merupakan heli dari petugas militer yang akan menangkap mereka. Namun secara tak terduga, helikopter itu justru dikendalikan oleh Falcon, yang langsung meminta mereka untuk segera naik dan menuju ke markas rahasia. Di markas rahasia, peringatan kembali berbunyi dengan memperlihatkan sejumlah serangan misil yang siap diluncurkan oleh pihak Soviet. Jenderal Bringer yang mendapati hal itu sempat dibuat ragu, sekaligus khawatir jika itu semua mungkin saja merupakan sebuah simulasi belaka. Namun Dr. John justru mengungkapkan bahwa itu bukanlah simulasi, melainkan kondisi yang sedang nyata terjadi. Perasaan sang jenderal pun semakin tak menentu ketika mendapati laporan dari bawahannya yang menyebut bahwa presiden sempat berbicara dengan pihak Soviet tentang aksi peluncuran misil. Namun anehnya, Soviet justru mengaku tidak tahu sama sekali tentang aksi tersebut. Jenderal Bringer yang mendengarnya jelas tidak percaya begitu saja pada pihak Soviet. Alhasil, ia pun meningkatkan statusnya menjadi DEFCON 1 dengan seluruh persenjataan Amerika yang siap untuk melakukan serangan dan menggagalkan aksi peluncuran misil oleh Soviet. Sementara itu, Falcon bersama dua remaja itu kini terlihat sudah mulai semakin dekat dengan markas rahasia. Meski harus bersusah payah menuju ke lokasi tersebut, mereka semua akhirnya berhasil masuk tepat ketika status DEFCON 1 diberlakukan. Tak ingin membuang waktunya, Falcon langsung menemui Dr. John yang ternyata juga merupakan kawan lamanya selama bekerja di sana, termasuk dengan Jenderal Bringer untuk menyatakan fakta yang sebenarnya terjadi selama ini. Dalam kesempatan itu, Falcon mengungkapkan bahwa semua yang ada di tampilan radar hanyalah sebatas permainan saja, yang telah ia sempurnakan hingga menyerupai tampilan aslinya. Tak mudah nampaknya bagi Falcon untuk meyakinkan jenderal itu. Namun pada akhirnya, sang jenderal berhasil mempercayainya dan memutuskan untuk menggagalkan seluruh serangan kepada Soviet. Keputusan tersebut nampaknya merupakan langkah yang tepat karena ternyata tidak ada satu ledakan pun di wilayah Amerika, seperti yang ditampilkan oleh radar dari WOPR. Kegembiraan pun jelas terasa di ruangan itu. Sialnya kegembiraan itu juga tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba perintah untuk menarik kembali misil Amerika tidak dituruti oleh WOPR, seolah menunjukkan bahwa sistem komputer itu kini sudah bisa berpikir sendiri dan tidak mau lagi menuruti perintah manusia. WOPR bahkan terlihat tengah mencari sendiri kode peluncuran misil melalui tampilan layarnya dan menutup akses pada komputer lainnya. Dalam kondisi yang semakin terdesak, apalagi hanya ada 5 menit tersisa bagi WOPR untuk bisa menemukan kode peluncurannya sendiri. Kondisi di ruangan itu jelas semakin dibuat kacau, dan berbagai cara pun dilakukan agar bisa menghentikan kerja dari sistem WOPR. Hingga kemudian tercetuslah ide dari David untuk coba mainkan games yang ada di WOPR, seolah sedang bermain dengan Joshua. Satu demi satu nama dari sebuah daftar permainan telah dicoba oleh David, namun semuanya gagal diakses. Lalu tiba-tiba ia terpikirkan ide untuk mencoba permainan yang tidak ada dalam daftar tersebut. Dan secara kebetulan juga sempat dilihatnya sedang dimainkan oleh Joshua dalam video biografi Falcon, yaitu permainan tic-tac-toe. Ajaibnya, komputer itu malah meresponnya dengan menampilkan sebuah bidang permainan ala tic-tac-toe yang langsung segera dimainkan oleh David. Namun WOPR yang selalu bisa belajar dari kesalahan dan memberikan permainan yang lebih sulit, jelas nampak sangat tidak mungkin untuk dimenangkan. Alhasil David pun kembali tercetus ide untuk membuat WOPR melawan dirinya sendiri dalam permainan tersebut. Sialnya, saat permainan belum mencapai akhirnya, WOPR malah justru sudah berhasil lebih dulu menemukan kode peluncuran misil. Alhasil sejumlah misil Amerika pun langsung aktif dan siap meluncur ke lokasi yang ditentukan. Namun uniknya, hal yang sama ketika bermain tic-tac-toe juga diterapkan oleh WOPR dalam menentukan lokasi peluncuran misilnya. Simulasi tersebut ditujukan agar WOPR bisa memperoleh potensi kemenangan terbesar dari aksi tersebut. Untungnya, dari semua daftar lokasi target, tidak ada satupun yang memberikan hasil kemungkinan untuk menang. Alhasil, WOPR pun membuat kesimpulannya sendiri dengan menyatakan bahwa kemenangannya hanya bisa didapatkan tanpa melakukan aksi apapun. Seolah menegaskan bahwa perang pada akhirnya tidak akan memberikan keuntungan pada pihak manapun, melainkan hanya akan melahirkan kehancuran dan kesengsaraan bagi umat manusia. Dari hal itu, suara gembira pun terdengar seisi ruangan yang menggambarkan betapa leganya mereka setelah melalui bayang-bayang kehancuran dari dunia. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Itulah alur cerita dari film berjudul War Games, di mana game simulasi ternyata terhubung dengan sistem persenjataan nuklir milik Amerika. Di mana jika Perang Dunia III pada film ini benar terjadi, maka dunia tidak akan sesantuy ini.